Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kakak belajar asik bersama Kak Idris. Adik-adik dimanapun kalian berada, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Adik-adik perlu ketahui bahwa hasil dari penyederhanaan pecahan hasilnya pecahan biasa. Yang kedua, hasil dari penyederhanaan pecahan bisa jadi campuran. Tiga, hasil penyederhanaan pecahan bisa menjadi bilangan asli. Kakak akan memberikan contoh soal bagaimana menyederhanakan pecahan yang hasilnya bisa menjadi pecahan biasa. Contohnya adalah 16/20. 16/20 jika kalian sederhanakan, maka hasilnya adalah, masih ingat cara menyederhanakan pecahan? Cara menyederhanakan pecahan 16/20, kita harus bagi dengan bilangan yang sama. Dibagi bilangan yang sama. Dibagi bilangan berapa? Kita coba dengan angka 2. 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Betul sekali. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Jadi 8/10. 8/10 masih bisa diperkecil tidak? Bisa diperkecil dengan bilangan dibagi bilangan 2 lagi. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, betul sekali. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 4/5. Betul sekali. 4/5 masih bisa disederhanakankah? Tidak. Kenapa tidak? Karena salah satu di antaranya itu sudah masuk pada bilangan prima. Angka berapa yang menjadi bilangan prima? Yaitu angka 5. Bilangan prima itu contohnya adalah 1, 2, 3, 5, 7, 10, 13. Jika sudah pada bilangan prima, salah satunya biasanya tidak bisa disederhanakan lagi, karena bilangan prima itu hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan oleh bilangan itu sendiri. Jadi hasilnya adalah 4/5. 4/5 adalah bilangan biasa. Mudah bukan? Belajar asik bersama Kak Idris. Yang kedua, bagaimana menyederhanakan pecahan yang menghasilkan pecahan campuran. Pecahan campuran hasilnya. Kakak akan memberikan contoh. 12/8. 12/8 bisa disederhanakan tidak? Bisa. Dengan angka berapa di pembaginya? Pembaginya dengan angka 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi 6/4. 6/4 masih bisa disederhanakankah? Bisa. Dengan cara dibagi angka 2 lagi. 6 dibagi 2 sama dengan 3/4 dibagi 2 sama dengan 2. Jadi 3/2. Nah, kalau 3/2 bisa disederhanakan lagi tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena salah satunya sudah masuk bilangan prima. Sejatinya ini tidak bisa disederhanakan lagi. Tapi kita lihat pembilangnya lebih besar dari penyebutnya.
3 lebih besar dari 2, maka ini sebenarnya masih bisa disederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya pembilang dibagi penyebut dengan cara bersusun pendek, yaitu 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 1 kali 2, 2. Kemudian dikurangi, 3 dikurangi 2, 1. Sisanya adalah 1. Maka 1 ini pindah ke depan. Kemudian 1 yang bawah ini pindah ke atas. Kemudian pembaginya pindah ke bawah. Jadi 1 per 2. Mudah bukan? Ya, belajar asik bersama Kak Idris. Selanjutnya, bagaimana kalau hasilnya bilangan asli? Kakak berikan contoh. Misalnya 20 per 10. 20 per 10 ini dibagi bilangan yang sama. Misalnya kita bagi dengan angka 2. 20 dibagi 2 sama dengan, ya, 10 per 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 per 5 bisa dibagi lagi tidak? Bisa. Walaupun 5 ini adalah bilangan prima, tapi 10-nya bisa dibagi 5. Ya, jadi kita bagi dengan bilangan 5, dengan angka 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Jadi hasilnya adalah 2 per 1. 2 per 1 artinya 2 dibagi 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Mudah bukan? Belajar asik bersama Kak Idris. Jadi kesimpulannya, jika penyebutnya adalah angka 1, maka bisa dibulatkan menjadi bilangan aslinya saja, paling sederhananya. Yang kedua, kesimpulannya, jika pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi pembilang dibagi dengan penyebutnya dengan cara bersusun pendek. Tapi ingat, hasil baginya jadi di depan, sisanya pindah menjadi di atas, dan pembaginya menjadi penyebutnya. Bisa dipahami? Mudah bukan? Belajar asik bersama Kak Idris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.